Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada hari ini, hari Jumat? Ya, Ibu Guru harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya, bersama dengan keluarganya yang ada bersama-sama dengan anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini di hari Jumat, pagi ini kita akan beribadah bersama dalam ibadah KKCF. Nah, Ibu Guru harap anak-anak telah siap sedia, tentunya dengan mempersiapkan dirinya, duduk dengan baik, dan juga mempersiapkan Alkitabnya, selain daripada buku-buku pelajaran yang akan anak-anak pelajari setelah mengikuti ibadah KKCF. Ya, oke anak-anak yang terkasih, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka untuk ibadah kita dengan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Nah, anak-anak harap berdiri di tempatnya masing-masing, kita nyanyikan lagu ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak, hormat bagi Roh menghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Anak-anak yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita ini. Kita akan bersatu dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada pagi ini kami memulai kegiatan kami dalam ibadah KKCF. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini ya Tuhan. Kiranya kami semua boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh hormat kepada Tuhan. Berkati Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami perdengarkan nanti lewat ibadah KKCF. Kiranya firman-Mu ya Tuhan boleh terus kami ingat dan juga lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berdoa juga untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan setelah ibadah ini Tuhan. Mari Engkau berkati setiap anak-anak di rumah ataupun Bapak Ibu Guru yang mengajar pada hari ini. Ya Tuhan, kami telah siap beribadah KKCF, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh memberkat, boleh kami terima sehingga kami boleh menjadi anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru boleh beribadah dengan baik. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, kita patut bersyukur kalau pagi hari ini, siang hari ini kita masih diberi kesehatan daripada Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan yang mengatakan kita bersukaria. Bersukaria karena Tuhan boleh memberikan kita berkat-Nya, boleh terus menjaga dan melindungi kita. Nah, anak-anak kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Untuk itu, anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri kembali. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan menyanyikan lagu yang mengatakan bahwa janji Tuhan layaknya seperti fajar yang selalu setia dan seperti sungai yang terus mengalir. Nah, mari kita menyanyikan pujian ini, janjimu seperti fajar. Kita nyanyikan dengan penuh, dengan baik. Ketika hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti pagi hari, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama dalam doa syafaat yang pada saat ini akan dibawakan oleh Ibu Guru Marlin. Baik anak-anakku, yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami boleh melakukan KKC pada pagi hari ini Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami akan membawa doa syafaat kami di hadapan-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan. Engkau berkati, biar Engkau curahkan hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan Bapa, biar Bapak Presiden dan Wakil Presiden boleh memimpin bangsa kami dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin di daerah-daerah Tuhan, dari bagian yang terbesar Tuhan hingga bagian yang terkecil Tuhan, biar Engkau menaruh hati yang terus bersungguh-sungguh melayani daerah dengan baik dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan Tuh. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin Sekolah Kristen Kalam Kudus dari
yayasan, dari direktur pelaksana hingga ke kepala sekolah Tuhan. Biar Engkau memberikan hati yang bijaksana, berikan hikmat Tuhan agar memimpin semuanya dengan baik. Dan tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat setiap para guru Tuhan yang ada di Kalam Kudus tanpa terkecuali. Biarlah Engkau memberikan hati yang sungguh-sungguh dalam melayani, dalam mengajar anak-anak yang Engkau percayakan di tempat ini Tuhan. Biar Engkau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan. Dan biarlah Engkau mendapati semakin hari semakin Engkau mendapati para guru tempat ini terus bersungguh-sungguh untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat semua siswa yang ada di Kalam Kudus ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan konsentrasi yang baik, berikan hati yang mau dan rindu Tuhan untuk terus semangat belajar di dalam setiap hari Bapa secara online Tuhan. Biar Engkau memberikan ketekunan Tuhan, biar semakin hari semakin rajin Tuhan dan mau belajar dan melewati setiap pembelajaran secara online. Bapak terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat semua orang tua siswa di tempat ini Tuhan. Apapun pekerjaan dan dimanapun mereka Tuhan, biar Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang melimpah kekuatan dan kesehatan Bapa, sehingga kami boleh merasakan sukacita bersama-sama Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan, bahkan para pekerja Sekolah Kristen Kalam Kudus Tuhan, dari yang terbesar Tuhan hingga bagian yang terkecil, biar Engkau memberkati, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk mau melayani Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua mengucap syukur buat kesempatan kami pagi hari ini Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, terima kasih kepada Ibu Guru Marlin yang boleh memimpin kita dalam doa syafaat. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan mengucapkan ayat renungan kita atau ayat hafalan pada hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 49 ayat 10. Kejadian pasal 49 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kita ulang lagi, Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, selanjutnya dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Okay, in English version, Genesis chapter 49, verse 10. Genesis chapter 49, verse 10. The rod of authority will not be taken from Judah, and he will not be lawgiver till he come who has to the right to it, and the people will put themselves under his rule. Once more, Genesis chapter 49, verse 10. The rod of authority will not be taken from Judah, and he will not be lawgiver till he comes who has the right to it, and the peoples will put themselves under his rule. Thank you.
规避不离，犹大张飞不领大两翼，将至见之等修有，就是其品种，来到万民都必归顺。谢谢。Ya, anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah KKCF ini. Ya, Ibu Guru berharap anak-anak telah siap sedia, tentunya dengan Alkitabnya, dan selain itu, kesiapan anak-anak juga dibuktikan dengan, ya tentunya tidak mengganggu tayangan ibadah ini dengan chat. Ya, ingat ya. Dalam kita beribadah berarti kita sedang fokus untuk beribadah, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ataupun menyanyi memuji Tuhan. Jadi yang masih mengetik chat, Ibu Guru harap anak-anak menghentikannya karena kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ya, mari kita memuji Tuhan yang mengatakan firman Tuhan adalah seperti pelita bagi kaki kita dalam versi bahasa Inggris. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, I think I've lost my way. Still you, the right beside me, and nothing will I fear as long as you are near. Please be near me until the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ya, anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah KKCF ini. Nah, untuk cerita firman Tuhan pada saat ini akan dipimpin oleh Pak Guru Surya. Untuk itu kepada Pak Guru Surya dipersilahkan. Oke, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh sama-sama kembali beribadah meskipun secara virtual. Kami berdoa biar firman Tuhan yang akan disampaikan boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami, boleh berbuah lebat sehingga orang lain pun boleh merasakan dan menikmati Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, shalom. Ya, Pak Surya senang bisa bawakan firman lagi buat anak-anak SD. Karena kayaknya sudah lama sekali tidak bawakan untuk anak-anak sekalian. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 49, ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. Kejadian 49, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, coba teriak yes. Pak Surya nggak bisa dengar, coba sekali lagi. Kalau sudah ketemu, katakan yes. Oke, meskipun Pak Surya tetap nggak bisa dengar, tapi Pak Surya yakin sudah dibuka. Kita buka ya, Kejadian 49, ayat 8 sampai 10, Pak Surya akan bacakan untuk setiap kita. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa.
Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah mendengar kata janji? Pernah mendengar kata janji? Mungkin ya, kebanyakan dari antara kita pernah mendengar kata janji. Tapi mungkin juga di antara kita sedikit yang tahu kata janji itu apa. Apa sih janji itu, begitu ya? Janji itu adalah sebuah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Baik kita memberikan janji kepada orang lain, atau janji kepada diri sendiri, atau orang lain kepada kita. Sebenarnya janji itu tidaklah asing di dalam kehidupan kita, ya. Kenapa? Karena kita selalu berjanji. Karena ada sesuatu yang bisa kita sanggup lakukan, atau orang lain sanggup lakukan untuk kita. Contohnya apa? Semisal, saya janji akan bangun sendiri. Saya nggak akan dibangunin lagi papa mama. Kita berjanji kepada papa dan mama, supaya mama papa tidak perlu lagi bangunin kita dan kita bangun sendiri. Atau mungkin papa mama justru yang janji kepada kita. Kalau semisal nanti PAT nanti nih dapat nilai bagus, mungkin akan diajak jalan-jalan kah? Atau akan mendapatkan hadiah tertentu. Janji itu sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Baik kita yang memberikan janji atau kita yang menerima janji itu. Namun pada nyatanya, bukankah seringkali janji itu dilupakan? Berapa banyak di antara kita yang lupa sama janji kita? Berapa banyak di antara kita yang mengingkari janji itu? Saya janji akan bangun pagi jam 6, langsung mandi, gosok gigi, baca Alkitab. Tapi berapa banyak yang setia melakukan janji itu? Mungkin ada banyak janji yang kita buat, tetapi seringkali kita melupakannya. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu janji yang diberikan Allah kepada manusia. Tentu janji Allah ini tidaklah palsu. Mungkin kita pernah mendengar istilah pemberi harapan palsu, PHP. Tapi Allah sendiri memberikan harapan itu pemberi harapan pasti. Allah memberikan harapan yang pasti, bukan yang palsu. Nah, tadi kita sudah baca di dalam Kejadian 49. Ini ceritanya tentang apa sih? Ceritanya tentang seorang bernama Yakub. Siapa di sini yang pernah, pasti banyak ya yang tahu tentang siapa itu Yakub. Yakub itu adalah anaknya Ishak. Ishak anaknya Abraham. Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Yakub ini punya anak 12 anak. Nah, sekarang Pak Surya mau janji kepada anak-anak. Silakan sekarang ingat-ingat. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama anak Yakub 12 secara berurutan? Pak Surya kasih waktu dalam waktu 30 detik dari sekarang. Kalau sudah bisa, ketik ya, kirim pesan ke wali kelas masing-masing. Nanti Pak Surya ada hadiah buat 2 orang yang pertama kali bisa mengirimkannya. Jadi mohon nih wali kelas yang ikut ibadah, nanti kalau ada anak-anak tiba-tiba kirim chat nama-nama anak Yakub, mohon segera infokan ke Pak Surya. Karena ada 2 orang yang akan mendapatkan hadiah. Ini Pak Surya berjanji kepada kalian. Oke, 12 anak dari Yakub silakan kalian sebutkan. Pak Surya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Aduh, lupa. Coba, 12. Ada 12 anak dari Yakub. Ingat? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pokoknya nanti 2 orang yang tercepat, Pak Surya akan kasihkan hadiah. Oke, nah hari ini kita mau belajar nih, ceritanya Yakub, Bapak Yakub itu sudah tua.
sudah lansia, sudah ya dia tahu nggak akan lama lagi dia hidup begitu. Akhirnya dia memberkati 12 anaknya. 12 anaknya. Jadi zaman dulu namanya orang tua itu pasti akan memberkati anak-anaknya. Apalagi kalau dirinya sudah tahu tidak lama lagi akan hidup. Mungkin di antara kita juga pernah ya kakek nenek kita yang sudah lanjut usia, kita dibawa ke kakek nenek kita untuk apa? Untuk didoakan. Atau orang tua kita mungkin selalu mendoakan kita. Kenapa? Karena doa dari orang tua seringkali sebagai ungkapan ini ya, perhatian, sebagai kasih sayang kepada anak-anaknya. Termasuk Yakub kepada 12 anaknya. Dan salah satu kita sudah baca tadi yaitu Yehuda. Nah ini bocoran, salah satunya adalah Yehuda. Jadi kalau tadi ada yang jawab tidak ada Yehuda berarti kurang tepat ya. Nah, Yakub itu mendoakan dan memberi berkat kepada anaknya yang bernama Yehuda. Apa isinya? Tadi kita sudah baca. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Nah, Yehuda ini kan ada 11 orang ini akan memuji Yehuda begitu. Karena dari 12 orang ini akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Yakub mengatakan bahwa Yehuda itu akan seperti anak singa. Mungkin di sini ada yang pernah melihat singa? Ada yang pernah ke kebun binatang? Wah, kalau belum pernah mungkin bisa lihat nih di YouTube atau di Google begitu ya, singa itu seperti apa. Singa itu binatang yang buas, binatang yang melambangkan kegagahan, keberanian begitu ya, keberanian. Dan betul, zaman dulu juga singa itu kalau kita lihat di Alkitab, singa itu menjadi gambaran sebagai kekuasaan, keberanian, kegagahan. Dan Yehuda akan memilikinya itu. Dan memang zaman dulu gitu ya, zaman Alkitab, singa itu hewan yang banyak berkeliaran. Bahkan ada disebutkan di lembah Sungai Yordan tuh banyak singa. Dan kalau orang zaman dulu mendengar suara singa, mereka akan ketakutan. Karena singa itu sekali lagi seekor binatang yang buas, seekor binatang yang menakutkan. Karena saking kuatnya, saking gagahnya begitu ya singa itu. Termasuk nanti Yehuda itu sendiri. Yehuda akan menjadi seorang yang gagah, yang berani, yang punya kuasa. Ya, kita lihat berikutnya. Yakub berkata bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kalau anak-anak tahu, ini kan Yakub dan 12 anaknya nih. Ini masih keluarga, masih kecil. Kalau namanya kerajaan, apakah 10 orang? Apakah 20 orang? Tentu yang namanya kerajaan itu banyak. Ribuan bahkan sampai jutaan orang, maka akan disebut sebagai kerajaan. Nah, Yakub ini bernubuat begitu ya, bernubuat bahwa nanti kerajaan akan menjadi sebuah kerajaan dari keturunan Yakub begitu. Dan kerajaan dari Yehuda itu tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi tongkat pemerintahannya yang akan mimpin siapa? Yaitu dari Yehuda. Nah, kita tahu kalau misalnya kita baca nanti di Keluaran, kalau anak-anak ada waktu ya, saat teduh coba baca Keluaran. Yakub, keturunan Yakub yang akan nanti disebut sebagai bangsa Israel, ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Semua bangsa yang besar, dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir, terus mereka menjadi sebuah kerajaan. Menjadi sebuah kerajaan. Ada yang tahu siapa raja pertama dari Israel? Pak Surya? Bukan Pak Surya. Raja pertama bangsa Israel adalah Raja Saul. Raja Saul. Nah, kalau anak-anak baca, kalau suka baca, pasti tahu. Saul itu bukanlah keturunan dari Yehuda. Saul itu keturunan dari suku Benyamin. Nah, ini sudah ada 2 nih jawaban. Yehuda dan Benyamin. Terus setelah Raja Saul, siapa? Pak Surya. Bukan, Pak Surya nggak pernah jadi Raja Israel. Yang kedua adalah Raja Daud. Dan kalau kita terus selidiki, Daud itu adalah keturunan dari Yehuda. Dan memang betul kerajaan Israel ketika dipimpin oleh Daud itu merupakan kerajaan yang paling baik. Masa yang paling baik gitu, paling bagus. Dan akhirnya orang-orang berpikir, oh
tongkat kerajaan ini ada di tangannya Daud, begitu. Betul, tongkat kerajaan ada di tangan Daud, itu masa paling jaya-jayanya, paling baik-baiknya bangsa Israel. Tetapi belum sepenuhnya. Terus kapan sepenuhnya? Karena kita tahu kerajaan Israel akhirnya dijajah lagi. Kerajaan Israel dibuang, dijajah. Wah, menderita deh rasanya. Tapi akhirnya kerajaan Israel dipulihkan ketika keturunan dari Yehuda itu ada. Coba kalau kita lihat ya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapa? Kita buka dari Matius 1. Kita buka Matius 1 ayatnya yang 1 sampai 17. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Sudah ketemu? Wah, ini banyak nama ya. Tapi coba kita baca ayat 1 dan 2. Pak Surya akan bacakan ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Terus baca 3 sampai 15 dan ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kristus itu adalah keturunan dari Yehuda. Dan Kristuslah yang memegang tongkat kerajaan itu yang kekal, yang sepenuhnya. Tadi Pak Surya bilang apa? Daud itu nggak sepenuhnya. Karena kita tahu akhirnya kerajaannya mengalami jatuh bangun, mengalami pembuangan, mengalami dijajah. Tetapi ketika Yesus Kristus yang berhak atasnya itu, kerajaan itu dipulihkan dan selamanya. Hah? Masa selamanya? Iya, kerajaan Yesus Kristus itu selamanya. Kerajaan Yesus Kristus itu kekal. Sekalipun kita tahu Yesus sudah mati, Yesus bangkit, dan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia. Dia sudah naik ke surga. Tetapi kerajaannya itu tetap selamanya. Emang kerajaan apa sih? Kerajaan yang seperti apa yang Yesus dirikan begitu? Kerajaan di mana ada damai sejahtera, kerajaan di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekecewaan, karena kerajaan Kristus itu mendatangkan damai sejahtera. Dengan kehadirannya Kristus di dunia, ia bukan hanya mendirikan kerajaan, tetapi ia mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus kita yang bukan bangsa Israel. Siapa? Di sini ada yang keturunan dari bangsa Israel? Ada yang keturunan dari Benyamin? Ada dari keturunan Yehuda? Kok rasanya Pak Surya yakin nggak ada ya? Kita semua ini adalah bangsa-bangsa lain. Kita ini bukanlah keturunan Israel asli. Tetapi karena Kristus mati di kayu salib, yang artinya apa? Ia menebus dosa setiap kita. Menebus dosa Pak Surya, menebus dosa guru-guru, menebus dosa anak-anak. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam kerajaan Kristus. Kalau kita perhatikan, coba ya buka lagi dari Kejadian 49. Di ayat 10 terakhir. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, ketika Kristus, maka bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya keturunan Yehuda, tetapi bangsa-bangsa. Orang Papua, orang Toraja, orang Sunda, orang Jawa, semua suku, semua bangsa-bangsa akan takluk kepada Kristus dan akan percaya kepada Kristus. Nah, inilah sebuah janji yang Allah berikan. Allah menepati janji bahwa kerajaannya itu akan kekal. Kerajaannya itu akan dipimpin oleh seorang dari Yehuda, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu sekarang bahwa Allah adalah Allah yang setia. Sekarang, masakan kita tidak mau percaya sama yang setia? Anak-anak bisa percaya sama Pak Surya, anak-anak bisa percaya sama orang tua yang seringkali memberi harapan palsu. Mungkin ya, mungkin. Tapi masakan sekarang kita tahu ada yang pemberi harapan pasti itu, kita nggak mau percaya, kita nggak mau sungguh-sungguh mengikuti ya. Kita tahu Kristus adalah Raja atas segala raja. Dia Raja atas hidup Pak Surya, hidup anak-anak, hidup kita semua. Maka dari itu, Pak Surya ajak kita untuk semakin percaya kepadanya dan terus bersandar kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami
percaya bahwa Yesus adalah Raja kami, Yesus adalah Raja dunia, di mana kami patut percaya dan kami harus percaya kepada Kristus, karena Kristus adalah Raja atas hidup kami. Tuhan, tolong anak-anakmu, anak-anak SD Kristen Kalam Kudus Timika. Kami berdoa biar kiranya anak-anak boleh semakin percaya hari demi hari, semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang dapat dipercaya. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak, untuk guru-guru, biar kiranya guru-guru SD pun boleh semakin percaya Yesus itu adalah Raja yang patut dipercaya, Raja atas segala kehidupannya, sehingga guru-guru pun boleh mengandalkan Kristus selamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mendengar dan berdoa. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Ya, anak-anak yang terkasih, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Pak Guru Surya. Kiranya anak-anak semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Nah, anak-anak, tibalah kita di akhir dari ibadah KKCF pada hari ini. Untuk itu, Ibu Guru ajak semuanya bangkit berdiri di tempatnya. Kita akan menutup dengan menyanyikan lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Amin. Ya, anak-anak, kita akan terima berkat dalam doa berkat yang akan dipimpin oleh Pak Guru Surya. Anak-anak, sekarang kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Allah yang kita percaya adalah Raja atas segala raja. Maka dari itu, mari kita percaya, semakin percaya kepadanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu ibadah KKCF kita. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah KKCF selanjutnya. Sampai ketemu dan tetap semangat belajar. See you.